Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Kita sampai di part 12 membahas kisi-kisi yang bagian mengkategorikan pembelajaran STEAM dan menerapkan pembelajaran berbasis neurosid. Soal 147. Salah satu tujuan pengintegrasian pembelajaran dengan pendekatan STEAM diharapkan agar peserta didik dapat A. Melaksanakan teknik STEAM secara terpisah-pisah, B. Melakukan perbandingan antar budaya superior, C. Memiliki kompetensi menjadi sales penjualan, D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Jawaban D. Memiliki kesiapan terjun dalam dunia kerja mendatang. Pembahasan. Tujuan pembelajaran STEAM dapat mengasah tingkat literasi STEAM pada peserta didik. Literasi STEAM menjadi tujuan yang dapat dicapai oleh peserta didik maupun pendidik. Bagi peserta didik, literasi STEAM akan berguna dalam perkembangan kehidupannya, dan bagi pendidik, literasi STEAM bermanfaat menunjang kinerja mendidik generasi yang kompetitif dan kolaboratif. 148. Berikut ini contoh prinsip pembelajaran STEAM yang berupa prinsip pengulangan, yaitu A. Peserta didik diberikan latihan soal STEAM. B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. D. Peserta didik diperlihatkan contoh dan non-contoh. Jawaban A. Peserta didik diberikan latihan soal STEAM. Karena di sini kata kuncinya adalah prinsip pengulangan. Pengulang tentu kita melakukan latihan. 149. Teknik adalah ilmu yang mencakup A. Desain sistem, peralatan dan mesin. B. Pola-pola sistematik pada organisme. C. Inovasi observasi lingkungan. D. Bahasa-bahasa alam dan teknologi. Jawaban A. Desain sistem, peralatan, dan mesin. Untuk pembahasan, teknik adalah kemampuan dalam mengembangkan teknologi dengan desain yang lebih kreatif dan inovatif melalui penggabungan dari berbagai ilmu. 150. Pendekatan pembelajaran STEAM yang mengajarkan pelajaran matematika dan IPA secara terpisah dalam waktu yang berbeda dikenal dengan pendekatan A. Silo, B. Embedded, C. Integrate, D. Silo Integrate. Jawaban A. Silo. Di sini kita bahas satu-satu ya teman-teman, biar kita paham apa pengertian dari istilah-istilah ini. Silo adalah setiap disiplin STEAM diajarkan secara terpisah untuk menjaga domain pengetahuan dalam batas-batas dari masing-masing disiplin. Jadi dipisah antara matematika dan IPA. Sedangkan embedded pada STEAM lebih menekankan untuk mempertahankan keaslian materi yang menjadi bidang utama, tidak fokus pada mata pelajaran yang tertanam, dan materi pada pendekatan tertanam tidak dirancang untuk dievaluasi dan dinilai. Sedangkan untuk STEAM terpadu atau integrate bertujuan menghapus dinding pemisah antara masing-masing bidang STEAM pada pendekatan silo dan pendekatan tertanam. Jadi ini tidak dipisah, disatukan matematika dengan IPA. 151. Pendekatan terbaik untuk menerapkan pembelajaran STEAM pada siswa sekolah dasar adalah A. Silo, B. Embedded, C. Integrate, D. Silo Embedded. Jawaban C. Pendekatan yang tepat adalah integrate, disatukan atau dipadu mata pelajaran. Contohnya seperti tema ya teman-teman. Tema itu kan ada
gabungan dari beberapa mata pelajaran. Jadi, yang paling tepat untuk sekolah dasar adalah integrate gabungan. 152, berikut merupakan salah satu tujuan diperlukannya pembelajaran STEM, yaitu A. Pekerjaan-pekerjaan terdahulu memerlukan keahlian STEM. B. Kaum laki-laki lebih ditekankan untuk mempelajari bidang STEM. C. Indonesia harus melakukan reformasi kultural pada bidang ekonomi. D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Jawaban D. Menumbuhkan keterampilan penalaran calon pekerja mendatang. Pembahasan. Tujuan pembelajaran STEM dapat mengasah tingkat literasi STEM pada peserta didik. Literasi STEM menjadi tujuan yang dapat dicapai oleh peserta didik maupun pendidik. Bagi peserta didik, literasi STEM akan berguna dalam perkembangan kehidupannya, dan bagi pendidik, literasi STEM bermanfaat menunjang kinerja mendidik generasi yang kompetitif dan kolaboratif. Di kesimpulannya adalah STEM bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan untuk masa yang akan datang. 153, salah satu cara dasar agar pembelajaran STEM dapat diterapkan di sekolah adalah melalui A. Keterlibatan pengusaha, B. Dukungan orang tua, C. Perencanaan pembangunan, D. Perencanaan pembelajaran. Jawaban D. Perencanaan pembelajaran. Pembahasan. Kompetensi STEM bagi pendidik maupun peserta didik dapat diwujudkan melalui perancangan pembelajaran. Dukungan setiap pendidik dan disesuaikan dengan konteks dunia nyata. Perancangan pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk dokumen RPP atau lesson plan. Jadi bisa berbentuk RPP dalam pembelajaran STEM ini diterapkan di sekolah. 154. Berikut ini merupakan contoh prinsip pembelajaran STEM yang berupa prinsip keaktifan. A. Peserta didik diperlihatkan contoh dan contoh. B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. C. Peserta didik disadarkan untuk termotivasi. D. Peserta didik diberikan penghargaan dan medali. Jawaban B. Peserta didik diminta berpikir secara induktif. Di sini kata kuncinya aktif, prinsip keaktifan. Jadi peserta didik berpikir secara induktif, sementara berpikir induktif itu merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan. Jadi sebelum kesimpulan didapat, mereka akan berpikir bagaimana cara menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah, sehingga mereka aktif dalam pembelajaran. 155. Pada suasana dan norma yang dominan berlaku dalam pembelajaran STEM yang dilakukan dengan model PBL, Program Based Learning, dan Project Based Learning adalah A. Individual, B. Kompetitif, C. Kolaboratif, D. Formalistik. Jawaban C. Kolaboratif. Sintak-sintak dari PBL atau Problem Based Learning adalah orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing menyelidiki individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kata kunci dari PBL dan PJBL, Project Based Learning, itu adalah siswa berkolaborasi, berkelompok, memecahkan suatu masalah, sehingga masalah tersebut bisa dipecahkan. Jadi inti dari problem based learning adalah kolaboratif. 156. Berikut ini merupakan contoh penerapan dari pembelajaran STEM untuk anak SMA. Yang tepat adalah A. Peserta didik diminta membedakan perubahan waktu pada jam bimbing dari kertas kardus. B. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. C. Peserta didik diminta merangkai puzzle dalam
penentuan luas dan keliling benda di kelas. D. Peserta didik diminta membuat kebun binatang dari plastisin guna membedakan habitat hewan dan darat. Jawaban B. Peserta didik diminta membuat proyek identifikasi bentuk geometri melalui alam yang dikunjungi. 157. Di bawah ini merupakan salah satu tantangan pembelajaran STEM yang perlu diatasi, yaitu A. Standar pelajaran jelas tertulis di Kurikulum Nasional Indonesia. B. Beragamnya kompetensi abad 21 yang perlu dicapai. C. Bidang teknik dan teknologi lebih disukai oleh perempuan. D. Dianggap terlambat saat STEM diterapkan di sekolah menengah atas. Jawaban D. Dianggap terlambat saat STEM yang diterapkan di sekolah menengah atas. Seharusnya sebelum SMA, anak-anak sudah menerapkan pembelajaran STEM. Di SMP sudah melakukan pembelajaran STEM seharusnya ya. Biar pas di SMA sudah matang dan pas di tamat mereka sudah punya keterampilan yang kuat. 158. Pembelajaran akan optimal bagi otak dalam menyerap dan mengolah informasi. Ketika guru setiap 90 menit memberi kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregang otot dan relaksasi. Hal ini dikarenakan otak akan mengalami A. Ketegangan syaraf otak ketika belajar cukup lama. B. Kekurangan oksigen jika belajar cukup lama. C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. D. Tekanan berat jika belajar cukup lama. Jawaban C. Siklus biokognitif perhatian yang naik turun. Pembahasan, otak kita memiliki siklus biokognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit. Dalam 24 jam, otak kita memiliki siklus naik turun perhatiannya sebanyak 16 kali. Itu artinya kita temukan sebagian peserta didik kita yang terus-menerus mengantuk di dalam kelas. Bisa jadi mereka sedang berada pada titik terendah siklus perhatian mereka. Jika itu terjadi, langkah terbaik yang perlu dilakukan adalah mengajak peserta didik untuk melakukan gerakan-gerakan peregangan dan gerak badan untuk membantu memfokuskan kembali perhatian mereka. Bisa kita berbentuk ice breaking ya teman-teman di saat mengajar. Anak-anak ada perhatiannya sudah menurun, kita bisa membuat ice breaking. 159. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang telah berusia 30 tahun mengalami kesulitan dalam mengingat kembali informasi yang pernah dipelajarinya. Di antaranya yaitu A. Perkembangan syaraf neuron terlalu banyak dan pembentukan koneksi mulai krodit. B. Perkembangan syaraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. C. Syaraf sensori yang dimiliki mulai berkurang kepekaannya. D. Informasi yang masuk ke dalam register sensori terlalu banyak. Jawaban B. Perkembangan syaraf neuron mulai menurun dan pembentukan koneksi mulai lambat. Pembahasan. Perkembangan otak kita mencapai puncaknya atau 100% pada usia 20 sampai 25 dan usia 25 tahun perkembangan otak kita akan mulai menurun. Pada usia ini proses terbentuknya koneksi antar sel neuron akan lebih lambat. Otak kita akan mulai mengalami kesulitan membentuk koneksi antar neuron pada usia 30. Oleh karena itu, pada usia ini kebanyakan kita akan mulai mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu yang baru. Ini dinyatakan oleh uji tahun 2019. 160. Dari sudut pandang neurosains, stimulasi lingkungan yang kaya dengan rangsangan belajar sangat penting, terutama bagi anak usia dini dikarenakan stimulasi lingkungan yang kaya akan A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. B. Meningkatkan dan memperlama semangat dan minat belajar anak. C. Membuat anak tidak cepat bosan dan bermain dan belajar. D. Memberikan banyak kesempatan kepada anak.
Jawaban A. Meningkatkan dan menguatkan jumlah koneksi antar sel neuron. 161. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan gerakan peregangan otot dan relaksasi otak penting dilakukan pada proses pembelajaran berbasis neuroset. Dikarenakan A. Saat otak tegang adalah kondisi yang tidak baik bagi otak untuk menghafal materi pembelajaran. B. Gerakan peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tetap sehat dan bugar. C. Peregangan otot dan relaksasi otak akan membuat peserta didik tidak bosan mengikuti pembelajaran. D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Jawaban D. Kondisi rileks dan tenang dapat mengoptimalkan otak mengolah dan merefleksikan materi yang dipelajari. Karena di sini otaknya sudah kendur ya. Jadi kita perlu merelaksasikan. 162. Dalam suatu pembelajaran diketahui sebagian besar peserta didik susah berkonsentrasi mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga pada akhir pembelajaran mereka tidak mampu menguasai materi pembelajaran dengan baik. Hal itu terjadi karena A. Peserta didik terlalu banyak makan makanan. B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. C. Cahaya lampu dalam ruangan kurang terang. D. Peserta didik kurang banyak minum air putih. Jawaban B. Hemoglobin dalam darah peserta didik rendah. Pembahasan. Proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi dan nutrien cukup, sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah yang tinggi. Semakin tinggi hemoglobin anak akan semakin baik untuk konsentrasi. 163. Satu kegiatan pembelajaran yang menggunakan waktu tanpa istirahat 3x45, sehingga guru berpikir perlunya kegiatan relaksasi di tengah pembelajaran berlangsung. Kegiatan relaksasi berikut mana yang paling cocok untuk mengoptimalkan kembali kerja otak? A. Bernyanyi bersama dengan keras. B. Berlari mengelilingi halaman sekolah. C. Bersantai sambil makan-makan. D. Gerak pelenturan anggota tubuh. Jawaban D. Gerak pelenturan anggota tubuh. 168. Ketika suatu kegiatan pembelajaran berlangsung lama di kelas, kegiatan relaksasi lebih baik dilakukan minimal setiap pembelajaran telah berlangsung selama A. 80 menit, B. 90 menit, C. 100 menit, D. 110 menit. Jawaban C. 100 menit. Demikian teman-teman untuk bagian 12. Kita sambung ke bagian 13. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.